Oke, kawan-kawan semester 7 mungkin ya, semester 7. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya buat teman-teman di sini, di sana, sorry. Di mata kuliah hari ini, analisis kekuatan politik Indonesia. Pertemuan ini, pertemuan keempat, kita akan membahas sedikit pengantar tentang analisis kekuatan politik kelompok nasionalis di Indonesia. Nah, makanya kenapa saya mengawali terlebih dahulu kelompok nasionalis yang dibahas? Karena memang pertimbangannya adalah sampai detik ini, teman-teman, kelompok nasionalis masih menjadi kelompok yang paling dominan, kelompok yang memegang peranan penting, dan kelompok yang masih berkuasa di pemerintahan kita sekarang ini. Ya dong, saat ini kan Jokowi mulai dari di video ini ketika dibuat ya, presiden kan masih Jokowi. Eh, di masa kepemimpinan Jokowi mulai dari 2014, 2019, beliau kan mau tidak mau dibantah sebagaimanapun yang beliau dari partai merah atau partai nasionalis, yakni PDI Perjuangan. Nah, artinya untuk menasbihkan argumen saya tadi terkait dominasi kelompok nasionalis, teman-teman bisa lihat pada fenomena tersebut. Tidak hanya itu, sejak kemerdekaan Indonesia pun pertarungan antara kelompok nasionalis dengan kelompok-kelompok lain seperti kelompok Islam, kelompok sosialis, bahkan komunis, nasionalisme selalu menang. Walaupun pada masa Orde Baru sempat vakum karena adanya kepemimpinan militeristik di bawah Soeharto, namun per tahun 99, teman-teman bisa lihat PDIP kembali memenangi, nggak kembali sih, nasionalis kembali memenangi kontestasi politik di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai analisa praksis kelompok nasionalis di Indonesia, kita ini dulu ya, kita bahas dulu mengenai nasionalisme itu sendiri apa, atau di dalam kata lain, kita ulas kembali, kita refresh kembali mengenai nasionalisme, mengapa bisa masuk ke Indonesia. Ya. Nah, ini sebenarnya mengulang materi pemikiran politik Indonesia dulu, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, masih segar dalam pemikiran teman-teman, pada mata kuliah pemikiran politik kan dibahas betul-betul nasionalisme itu datangnya dari mana sih. Bahkan sebelum pemikiran politik pun, di Pancasila sering saya ulas pada subbab Persatuan Indonesia atau subbab nasionalisme mengenai kedatangan nasionalisme di Indonesia. Tapi barangkali teman-teman nanti lupa atau teman-teman malas buka-buka lagi, ya udah dengan senang hati akan saya ulas kembali bagaimana nasionalisme itu masuk ke Nusantara. Nah, saya selalu mengklaim ke teman-teman bahwa pada prinsipnya nasionalisme itu bukan ideologi asli bangsa. Jadi jangan pernah salah kaprah karena memang nasionalisme itu adalah ideologi yang diusung oleh Bung Karno, ideologi yang diusung oleh pendiri bangsa, bukan berarti ideologi tersebut merupakan ideologi asli bangsa, teman-teman. Karena perlu diketahui oleh kawan-kawan, nasionalisme itu hadir seiring dengan kebangkitan Revolusi Prancis sekitar awal abad ke-6 awal abad ke-18. Akhir abad ke-18. Kelak bangun. Itu tadi komat dari Jogja. Nah, kawan-kawan sekalian, saya lanjut kembali. Nasionalisme mulai rame itu seiring dengan perkembangan Revolusi Prancis, dibarengi juga dengan proses kemerdekaan tahun 1776 di Amerika Serikat sana. Jadi konsep nasionalisme itu baru muncul pada awal abad
ke-18-19-an lah kalau saya tidak salah. Nah, sebelum itu memang tidak ada, Pak, ya belum. Makanya teman-teman kan mungkin ketika membaca kitab-kitab sejarah itu teman-teman nggak akan menemukan eh, negara kesatuan Madinah, nggak ada tuh kayak gitu. Konsep nasionalisme, konsep cinta tanah air itu baru ditemukan atau baru dirasakan ketika awal abad ke 17-18-an. 18, sorry. Nah, teman-teman, nasionalisme masuk ke Indonesia itu melalui berbagai tahapan. Nah, saya pengen apa ya istilahnya tuh pengen men-share beberapa materi sebentar. Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat di screen teman-teman ini merupakan peta konsep masuknya nasionalisme di apa namanya? Masuknya nasionalisme di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat apa tuh babah-babah anakku memanggil. Nah, munculnya nasionalisme itu ada 3 faktor yang menyebabkan nasionalisme itu bisa masuk ke Nusantara. Bisa teman-teman lihat di screen, ada perluasan kekuasaan kolonial Barat, kemudian juga ada perkembangan pendidikan Barat, dan adanya perkembangan pendidikan Islam. Nah, terkait perluasan kekuasaan kolonialisme Barat, eh, implikasi yang ditimbulkan adalah adanya kesadaran nasionalisme bersama. Apa maksudnya? Nah, teman-teman, kolonialisme Barat bisa teman-teman ketahui bersifat apa ya namanya monopolistik, kemudian juga bersifat agresif. Nah, artinya kolonialisme Barat itu hendak mendorong penguasaan lahan dan ekonomi sebesar-besarnya untuk kepentingan eh, kolonial tersebut. Nah, hal inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bahwa, aduh, ini kenapa nih? Wong Londo ini datang-datang mengobrak-abrik tanah kita. Waduh, kenapa nih Portugis tiba-tiba ingin menjajah atau menduduki sumber-sumber rempah kita. Waduh, kenapa ini kemudian Belanda ingin menguasai laut kita? Nah, faktor-faktor kayak gitulah teman-teman yang kemudian melahirkan apa itu yang dinamakan sebagai nasionalisme, kebersamaan, rasa cinta tanah air, dan lain sebagainya. Selain itu juga adanya perkembangan pendidikan Barat. Nah, perkembangan pendidikan Barat ini kemudian melahirkan sekolah dan sistem pengajaran Barat. Nah, berbicara tentang itu, teman-teman, di Indonesia sendiri, nasionalisme itu salah satunya juga muncul akibat perkembangan pendidikan Barat. Nah, Parlemen Belanda pada saat itu hendak mengadakan, sebentar, mana ya? Nah, ini. Parlemen Belanda pada saat itu hendak menyuarakan adanya politik balas budi kepada Indonesia atau Nusantara pada saat itu. Itulah yang disebut sebagai politik etis. Politik etis sendiri merupakan kebijakan pemerintah kolonial Belanda sebagai balas budi terhadap kemakmuran Belanda yang berasal dari Hindia Belanda. Karena mau bagaimanapun nggak bisa dibantah bahwa adanya bendungan-bendungan besar, adanya kincir angin besar, majunya industri Belanda, kemudian lahirnya korporatokrasi terbesar sepanjang masa bernama Verenigd Oost-Indisch Company, itu tidak lepas dari bagaimana Belanda pada saat itu menghisap sumber-sumber yang ada di Nusantara. Nah, politik etis sendiri berawal dari anjuran Van de Venter, yang tadi saya bilang merupakan anggota parlemen Belanda. Selain Van de Venter, ada juga kontribusi dari Peter Brosov, yakni wartawan koran The Lokomotif, yang menyuarakan politik balas budi. Nah, makanya kalau teman-teman dulu sekolah yang benar waktu SMA, pasti teman-teman belajar tentang trilogi Van de Venter. Trilogi Van de Venter itu apa aja? Saya ulas kembali, ada 3, irigasi, emigrasi, dan edukasi.
Apa maksudnya irigasi? Nah, irigasi itu merupakan pembangunan dan perbaikan pengairan dan bendungan untuk pertanian. Nah, jadi Belanda ini benar-benar sangat ingin memberikan sharing peradaban istilah mereka tuh. Mereka tuh nggak mau mengakui bahwa diri mereka mengkolonialisasi sebuah wilayah. Yang mereka inginkan itu adalah sharing peradaban. Makanya kemudian mereka membawa pengetahuan mengenai irigasi ke Nusantara. Salah satu contohnya bisa teman-teman lihat bagaimana eh, kebun teh di Pangalengan dan Kertasari itu begitu pesat, begitu produktif karena memiliki sistem irigasi yang juga baik. Nah, selain itu juga Belanda memperkenalkan bagaimana mereka manajemen air sehingga petani-petani kita walaupun bukan milik tanah sendiri, tapi minimal mereka tahu bagaimana melaksanakan irigasi dengan baik. Selain irigasi, ada juga emigrasi atau perpindahan penduduk atau transmigran. Nah, teman-teman, jadi transmigrasi itu kalau teman-teman kenalnya di masa Soeharto, nggak begitu benar juga kalau menyebutkan Soeharto merupakan pionir transmigrasi di Indonesia. Karena Belanda juga dulu pernah melakukan proses transmigrasi. Belanda melihat bahwa Jawa itu terlalu padat, makanya dia kemudian mengirimkan transmigran-transmigran ke beberapa wilayah seperti halnya misalnya ke Kalimantan, kemudian ke Sulawesi, dan juga ke beberapa wilayah di Sumatera. Dan terakhir, teman-teman, ialah edukasi, penyelenggaraan pendidikan. Belanda kemudian membuka beasiswa sebesar-besarnya untuk kelompok nasional, untuk kelompok ningrat, kemudian kelompok PNS, serta priai-priai pada saat itu. Walaupun nggak semua sih, nggak semua orang bisa kemudian sekolah ke Leiden atau ke sekolah-sekolah lain di Belanda. Nah, makanya dari sini lahirlah eh, Muhammad Hatta, kemudian lahirlah Iwa Kusuma Sumantri, Sultan Syahrir, dan lain sebagainya. Nah, mereka pulang kemudian membawa pemikiran-pemikiran baru. Walah, pada akhirnya politik etis memang menjadi bumerang bagi Belanda karena sialnya bagi mereka Hatta, Syahrir, Iwa, Kusuma Sumantri, serta serta pelajar-pelajar lain yang beruntung mengenyam pendidikan, kemudian pulang ke Indonesia membawa pemikiran-pemikiran radikal tersebut. Salah satu pemikiran radikal tersebut adalah pemikiran mengenai nasionalis. Mereka jadi memahami bahwa ternyata negara Asia tuh bisa loh menang lawan Eropa. Contohnya apa? Oh, Jepang itu menang lawan Rusia tahun 1905. Oh, Filipina itu berhasil, bukan berhasil, Filipina itu berani melawan dominasi Spanyol melalui kepemimpinan Ramos. Oh, ternyata di India juga ada perjuangan-perjuangan melawan kolonialisme Inggris. Wah, ternyata negara-negara Asia ini punya peluang untuk melawan. Sepertinya Indonesia juga bisa melawan nih. Nah, makanya kemudian Hatta, kemudian Syahrir, dan pejuang-pejuang lain pulang mendorong agitasi perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, itu perkembangan pendidikan Barat yang melahirkan sekolah dan sistem pengajaran Barat. Namun satu hal yang menarik teman-teman, nasionalisme juga ternyata dibawa oleh teman-teman dari kelompok Islam. Jadi perkembangan pendidikan Islam ini cukup pesat seiring dengan awal abad ke-20. Semenjak hadirnya syarikat Islam, kemudian hadirnya taman siswa, dan yang paling pesat dan paling gencar itu adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah melalui Ahmad Dahlan kemudian melahirkan sekolah-sekolah Islam terpadu yang sejatinya kemudian mengajarkan tentang cinta tanah air. Salah satu pesan Ahmad Dahlan yang paling saya ingat itu adalah bahwa pada prinsipnya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itu yang dikatakan oleh Ahmad Dahlan. Dan itu yang menjadi bagian dari kurikulum pengajaran sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, dari sinilah teman-teman kemudian lahir sekolah-sekolah Muhammadiyah yang juga melahirkan murid-murid yang juga mengenal tentang konsep apa namanya cinta tanah air. Nah, itulah teman-teman bagaimana nasionalisme bisa masuk ke Nusantara.
Nah, teman-teman, nah ini bisa teman-teman lihat. Jadi, seiring dengan perkembangan budaya barat, jumlah sekolah di Indonesia juga berangsur-angsur mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 28 tahun, teman-teman, jumlah sekolah rendah dan sekolah menengah itu naik drastis. Tahun 1900, sekolah di Indonesia itu, khususnya sekolah rendah itu hanya berjumlah 125.444. Tapi seiring perjalanannya waktu, tahun 28 itu atau 28 tahun kemudian, sekolah rendah naik bahkan sampai 1000%, yakni sejumlah 1.523. Pun halnya dengan sekolah menengah. Dulu masih sekitar 2.600-an. Di tahun 28, sekolah menengah pesat menjadi 6.000. Dan terakhir ialah sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu setingkat universitas. Tahun 1900 itu belum ada. Tapi di tahun 28 sudah ada 259 sekolah tinggi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, itulah bagaimana perkembangan nasionalisme bisa masuk ke Nusantara. Nah, pada akhirnya perkembangan pesat nasionalisme ini kemudian melahirkan pemikir-pemikir unggul Nusantara, di mana beberapa di antaranya ialah Soekarno, atau nama kecilnya adalah Kusno. Soekarno kemudian membuat konsep yang sangat menarik pada tahun 1928. Dia menulis sebuah karya atau sebuah buku yang menyuarakan bahwa nasionalis, kemudian Islam, dan Marxisme itu merupakan tiga tiang penyangga berdirinya sebuah negara. Karena ketiga prinsip tersebut memiliki irisan yang sama, yakni sama-sama memperjuangkan keadilan dan sama-sama melawan imperialisme dan kolonialisme. Nasionalisme jelas, dia melawan segala bentuk penindasan dan mengedepankan solidaritas atas nama ras, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian Islam juga sama. Islam juga merupakan agama perlawanan. Islam sangat memperjuangkan keadilan, Islam sangat memperjuangkan kesetaraan, dan Islam juga melawan segala bentuk penghisapan. Itu bisa diambil contoh, salah satunya adalah riba. Dan terakhir, Marxisme juga merupakan salah satu ideologi perlawanan yang kiranya melawan dengan jujur, melawan dengan bentes, melawan dengan tegas, apa itu yang dinamakan sebagai kapitalisme. Nah, itu yang dipikirkan oleh Soekarno. Nah, di sisi lain, Hatta juga berpikiran yang sama, namun dalam konsep yang lebih soft. Hatta juga memperjuangkan bagaimana nasionalisme itu dikawinkan dengan sosialisme. Hatta memimpikan lahirnya sebuah negara yang menegakkan sosialisme dengan utuh. Hatta, Syahrir kerap kali mengkawinkan nasionalisme dengan sosialisme. Nah, pemikir-pemikir itulah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh besar nasionalisme. Nah, bahkan masuk ke fase kemerdekaan pun, pasca kemerdekaan, kelompok nasionalis itu merupakan kelompok yang cukup dominan dan kelompok nasionalis juga merupakan orang yang atau kelompok yang paling bertanggung jawab melahirkan Pancasila yang seperti sekarang ini teman-teman lihat bersama-sama. Saya sering bercerita dan sering menulis di berbagai buku saya bahwa pada prinsipnya Pancasila itu lahir tidak serta-merta dengan damai-damai, tentram-tentram saja, tapi ada dinamika yang dilewati. Salah satunya adalah mengenai tarik ulur sila pertama dari Piagam Jakarta. Kelompok nasionalis inginnya Pancasila sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kelompok Islam yang diprakarsai oleh Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, serta tokoh-tokoh lainnya itu bersikeras ingin memperjuangkan sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, teman-teman, kelompok nasionalis pada akhirnya memenangi pertarungan tersebut.
Pasca kemerdekaan pun kelompok nasionalis terus digoyang oleh pemberontakan-pemberontakan. Kartosuwiryo menilai bahwa pemerintahan nasionalis Soekarno itu adalah pemerintahan yang lembek, pemerintahan yang kompromistis terhadap kaum kafir dalam artian kaum Belanda, sehingga mereka mengumandangkan negara Islam Indonesia tahun 1948 di Cisayong. Nah, kemudian tidak cuma itu, teman-teman. Teman satu kosnya Soekarno yang lain, yakni Musso, juga mendirikan negara Soviet Indonesia. Dan dia kemudian melakukan pemberontakan yang kedua yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada akhirnya, PKI, pimpinan Musso, dan juga Kartosuwiryo yang memimpin NII berhasil ditumpas. Lagi-lagi, per tahun 1962, kelompok nasionalis berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Tidak hanya itu, kelompok nasionalis yang khususnya dipimpin oleh Soekarno itu bahkan memenangi pemilu pada tahun 1955. PNI berhasil memenangkan pemilu pada tahun 1955, mengalahkan dua partai Islam terbesar pada saat itu, yakni Masyumi dan PNUI, serta mengalahkan partai komunis terbesar ketiga di dunia pada saat itu, yakni PKI. Artinya kelompok nasionalis ini benar-benar bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Walaupun para peneliti, para pakar menilai bahwa kelompok nasionalis ini ya digendong oleh Soekarno. Karisma Soekarno itu mampu menutupi segala kekurangan dari kelompok nasionalis. Walaupun pada saat itu inflasi sungguh besar, walaupun pada saat itu eh, situasi politik sangat dinamis, namun masyarakat di grassroots tetap menunggu-nunggu pidato dari Soekarno, tetap mencintai Bung Karno atau Bung Besar sebagai presiden, tetap menyanjung tinggi Bung Karno walaupun Bung Karno ganti-ganti istri dan lain sebagainya. Karena apa? Karena karisma Soekarno menutupi itu semua. Ditambah Soekarno itu punya kemampuan pidato yang sangat luar biasa, menyihir. Itulah, selama bertahun-tahun kelompok nasionalisme itu berhasil digendong oleh Soekarno sehingga menjadi kekuatan yang amat sangat dominan. Keruntuhan nasionalisme di Indonesia itu mulai muncul ketika pecah peristiwa gerakan 30 September. Pecahnya G30S kemudian menyeret nama tokoh-tokoh PNI juga. Adanya upaya desoekarnoisasi yang dilakukan oleh Soeharto disertai juga dengan penghapusan peran-peran vital tokoh-tokoh PNI di masa Orde Baru. PNI kemudian mulai berkurang kekuatannya. Pada tahun 1971, di pemilu pertama Orde Baru, PNI masih tetap menjadi partai yang aktif untuk ikut serta. Namun sayangnya PNI kalah pada pemilu tahun 1971. Pemenang pada saat itu adalah golongan karya. Bukan partai pada saat itu, tapi golongan karya. Puncak pengkebirian kelompok nasionalis itu terwujud saat seluruh organisasi nasionalis dilebur menjadi satu partai bernama Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. PDI memulai kiprahnya dalam pemilu pertama kali tahun 1977. Jadi PNI berangsur-angsur kemudian punah dan hilang, digantikan perannya oleh PDI yang merupakan peleburan dari banyak partai, mulai dari PNI, mulai dari Murba, mulai dari Partai Katolik, Partai Kristen, dan lain sebagainya. Jadi pemerintahan Soeharto pada saat itu membuat kebijakan untuk apa ya istilahnya tuh? Menyederhanakan jumlah peserta pemilu. Jadi cukup 3 saja, golongan karya, PPP, Partai Persatuan Pembangunan, dan PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Dari tahun 77, 82, 87, 92, 97, PDI itu terus-terusan menempati urutan bontot atau juru kunci atau peserta pemilu dengan suara yang paling rendah. Apakah karena rakyat sudah tidak respect atau sudah tidak peduli atau sudah tidak
aware dengan kelompok nasionalis? Belum tentu. Karena pada saat itu, teman-teman silakan buka kitab-kitab atau buku-buku sejarah, teman-teman bisa melihat bahwa pemilu dari tahun 71 sampai tahun 97 itu adalah bisa dibilang merupakan akal-akalan rezim Orde Baru pada saat itu. Karena pemenang sudah ada, kemudian keputusan sudah ada sebelum disahkan. Semua asal ada restu dari Bapak Soeharto, maka kemudian ACC. Nah, itu teman-teman yang kemudian menjadikan pemilu itu bukan sebuah indikator jalannya demokrasi di masa Orde Baru. Nah, kelompok nasionalisme kemudian mulai bangkit lagi ketika pemilu di masa reformasi pertama kali dilakukan pada tahun 1999. Dan ini dibuktikan dengan kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP pada tahun 99. PDIP berhasil mengalahkan Golkar, berhasil mengalahkan PPP, berhasil mengalahkan PKB, dan juga berhasil mengalahkan partai-partai lainnya yang berjumlah 48 peserta pada saat itu. Namun kehadiran PDI Perjuangan bukan serta-merta ada tiba-tiba, karena ini merupakan akumulasi rasa simpatik masyarakat terhadap kelompok nasionalis yang pada tahun 1996 atau 1997 kelompok nasionalis sempat diserbu dan diserang oleh rezim Soeharto pada peristiwa Kuda Tuli, kudeta 27 Juli. Nah, silakan teman-teman, tugas dari saya untuk pertemuan ini, silakan teman-teman cari referensi mengenai peristiwa Kuda Tuli. Silakan teman-teman analisa siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, ada peristiwa apa pada saat Kuda Tuli, kemudian siapa saja yang hilang dan siapa saja tokoh-tokoh yang ditangkap, apa motifnya dan lain sebagainya. Silakan teman-teman cari dari sumber-sumber internet, jurnal maupun buku. Ya, tugasnya nanti dikumpulkan sesegera mungkin sesuai dengan deadline yang saya kasih di Adlink. Nah, itu teman-teman. Jadi bukan serta-merta muncul tiba-tiba, tapi itu merupakan akumulasi dukungan sejak tahun 97. Jadi 97, 98, 99, 3 tahun. 96, 4 tahun. 4 tahun masa kepemimpinan, 4 tahun masa simpati rakyat terhadap kelompok nasionalis, kemudian memuncak pada tahun 1999. Walaupun PDI Perjuangan pada saat itu memenangkan pemilu, tapi presiden itu bukan dari PDI, bukan Megawati sebagai ketua. Namun yang terpilih sebagai presiden pada saat itu adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang dilantik pada tahun 2001. Teman-teman, presiden pada saat itu adalah Gus Dur karena memang pada saat itu tidak seperti tahun 2004 di mana pemilu itu pertama kali memilih presiden oleh rakyat. Tahun 99 itu presiden dipilih oleh MPR. Jadi memang belum diamandemen undang-undang pada saat itu, presiden dipilih oleh MPR sehingga Gus Dur pada saat itu terpilih. Di sisi lain ada anggapan bahwa kelompok Islam mulai naik, tapi sayangnya memang Gus Dur itu adalah seorang tokoh yang sangat kosmopolit, seorang tokoh yang sangat membumi, jadi dia tidak mengedepankan keislamannya. Namun dia merangkul semuanya, bahkan dia membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populer seperti mengesahkan hari libur bagi kelompok Konghucu, kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang kiranya menjadi buah bibir pada saat itu, teman-teman. Nah, kemudian di pemilu 2004, di pemilu 2009 libur dulu karena Demokrat yang kemudian menang. Tapi Demokrat juga bisa dibilang merupakan partai nasionalis walaupun pemimpinnya dari militer. Dilanjut di pemilu 2014, 2019, 2019 terakhir itu PDI Perjuangan terus-menerus memenangkan pemilu. Nah, sampai sini mari kita teman-teman analisa siapa saja kelompok-kelompok nasionalis
yang kiranya memegang peranan penting dalam percaturan politik Indonesia saat ini. Sudah pasti dan sudah barang tentu, Megawati merupakan contoh wanita yang bisa dibilang wanita terkuat saat ini, yang bisa menjadi representasi kelompok nasionalis. Nah, teman-teman, selain Megawati, banyak juga kader-kader PDI Perjuangan yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasionalis yang kiranya cukup menjadi pembicaraan rutin di setiap pemilihan daerah. Dulu Jokowi menjadi salah satu contoh bagaimana kader nasionalis atau kader PDI berhasil memenangkan kontestasi politik. Namun di samping itu, kader-kader PDI juga banyak melahirkan kader yang cukup menggigit. Di Surabaya kita mengenal Tri Risma Harini. Di Jawa Tengah kita mengenal Ganjar Pranowo. Kemudian di Banyuwangi itu Azwar Anas kalau nggak salah. Beliau itu merupakan salah satu bupati yang juga banyak mendapatkan penghargaan. Selain itu, belum lagi Bupati Semarang, Wali Kota Semarang. Belum lagi Gibran di Solo, untuk saat ini Gibran di Solo. Dan juga belum lagi orang-orang di parlemen seperti misalnya Diana Pitupulu, kemudian Budiman Sujatmiko yang mungkin juga sekarang dikeluarkan, serta kader-kader lainnya, teman-teman. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tokoh-tokoh yang dipetakan sebagai kelompok nasionalis. Tapi sebenarnya kelompok nasionalis itu bukan tidak bijak jika dimonopoli saja oleh kelompok PDI Perjuangan. Karena pada prinsipnya kemudian partai-partai lain seperti misalnya Partai Golkar sekarang, kemudian Partai Demokrat sekarang, itu juga Gerindra juga itu juga merupakan partai-partai yang mengklaim diri sebagai partai nasionalis. Walaupun jika kita mau menilik lebih dalam, Golkar itu kalau disebut nasionalis, tapi kebanyakan adalah pebisnis-pebisnis, korporatokrasi yang menjadi kader Golkar. Kemudian Demokrat sendiri, Demokrat dan Gerindra khususnya, walaupun mengklaim diri sebagai partai nasionalis, namun sulit dipungkiri bahwa pemimpin-pemimpinnya merupakan purnawirawan militer. Jadi nasionalis militeristik mungkin kita menyebutnya. Pun halnya Hanura yang dipimpin oleh atau didirikan oleh Wiranto. Sisanya seperti PKB, PPP, kemudian PAN mungkin mereka kadang menyebut diri nasionalis namun juga menyematkan terminologi religius. Nah, itu yang bikin kita bingung untuk mengklasifikasikan partai ini tuh partai Islam atau partai nasionalis. Tapi giliran ditanya atau diklaim pasti bersilat lidah. Wah, kita kemana saja yang penting rakyat suka, lalala, dan sebagainya. Untuk kepentingan elektoral. Sekarang juga lahir partai PSI di pemilu yang kemarin, namun sampai saat ini perannya belum begitu kuat. Nah, itu tadi teman-teman gambaran-gambaran partai atau kelompok-kelompok nasionalis yang ada di Nusantara. Tadi tugas pertama, nah tugas kedua silakan teman-teman bikin pemetaan menggunakan grafik mengenai tokoh-tokoh nasionalis di Indonesia. Maksud saya adalah silakan teman-teman cari di sumber-sumber internet siapa saja tokoh-tokoh nasionalis yang ada di Indonesia. Kemudian Anda buat peta aktor atau peta jaringan yang mengkaitkan satu sama lain. Seperti misalnya, contoh, Megawati. Megawati itu kan kalau di puncak kelompok nasionalis itu menempati hierarki tertinggi. Nah, dia menghasilkan kader apa saja. Kemudian, misalnya teman-teman menganggap bahwa SBY itu merupakan juga kelompok nasionalis, dia melahirkan kader siapa saja. Nah, kalau misalnya ada irisan atau ada keterkaitan antara kader ini dan kader ini, silakan teman-teman buat. Setelahnya, silakan teman-teman jelaskan secara deskriptif. Jadi ada dua tugasnya. Ya, silakan teman-teman kerjakan tugasnya, buat tugasnya. Setelah itu, silakan teman-teman upload di Edit. Jadi demikian teman-teman untuk perkuliahan kali ini dalam mata kuliah analisis kekuatan politik Indonesia. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berarti, menjadi bahan
menjadi referensi buat teman-teman ke depannya, baik untuk mengerjakan skripsi atau minimal diskusi. Dan semoga pertemuan ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Undur diri pamit dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.